Ya, Mazmur pasal 1 ayat 3, ia seperti apa? Pohon yang dimana ditanam di tepi aliran air. yang menghasilkan apa? Dan tidak layu daunnya, apa saja apa? Diperbuatnya. Kapan ini terjadi? Ini hanya bisa terjadi kalau ayat pertama dan kedua terjadi dalam hidupmu. Ayat 1. Berbahagialah si CMC. Satu apa? Yang tidak berjalan nasihat orang fasik. Artinya begini, sekalipun punya pohon ditanam di tepi aliran air, maaf, kalau engkau jalannya nggak nasihat firman Tuhan, bocai. Engkau hanya bisa mengalami itu janji Tuhan kalau nasihat yang kau terima dalam hidupmu, nasihat dari firman Tuhan. Banyak sekali anak Tuhan hidup di gereja, dengerin firman Tuhan, tapi apa yang diperbuat? Nasihat orang fasik. Nasihat orang dunia. Lebih percaya pada berita dunia. Tidak percaya sama firman Tuhan. Lah bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidupmu kalau engkau nggak melakukan yang pertama? Masih hidup nggak? Ngerti nggak Bapak Ibu? Engkau kan sia-sia loh hidup kayak gitu Bapak Ibu. Engkau minta janji Tuhan, kau berjanji. Aku seperti pohon yang ditanam tepi air Tuhan. Kenyataannya nggak terjadi. Hidupmu kayak mimpi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini tadi loh. Kamu satu. Kamu nasihat setiap hari kau alami itu. Orang fasik. Coba cek aja. Kenapa ada pernikahan gagal? Dari mana nasihatmu? Kenapa ada pekerjaan gagal? Dari mana nasihatmu? Kenapa ada pelayanan gagal? Dari mana nasihatmu? Siapa yang ngasih kau nasihat dari ini? Hati-hati minta advice. Karena nggak semua advice benar. Hanya advice dari firman Tuhan yang pasti benar. Haleluya. Ini penting. Dua, yang tidak berdiri dalam berdosa. Dengan siapa engkau kumpul hari ini? Berdiri itu siapa? Tumpuan kakimu. Pijakanmu apa hari ini? Apa yang kau pegang hari ini? Orang hari ini goyang semua. Kondisi ekonomi gak bagus, kiri ini gak bagus. Pertanyaan saya, kenapa ada orang-orang tetap bagus? Artinya, bukan masalah ekonomi yang bisa merubah imanmu. Tapi siapa yang menjadi pondasi hidupmu? Kalau Yesus Kristus jadi penjuru, batu penjuru kehidupanmu, engkau akan benar-benar mengalami namanya unshakable dalam hidupmu. Engkau gak akan digoyahkan. Dengan siapa engkau berdiri hari ini? Penting banget Bapak Ibu. Yang ketiga lebih baik. Yang tidak duduk dalam apa? Dengan siapa engkau bergaul hari ini? Ayo, banyak orang ngopi Bapak Ibu. Banyak orang makan. Tapi saya dengar baik-baik. Ada nggak orang yang duduk bersama-sama bilang soal firman Tuhan? Ini penting loh hari ini. Kalau hari-hari ini, teman-teman dengar baik-baik. Apa yang harus kita lakukan? Cari komunitas-komunitas yang sehat. Kenapa? Kondisi seperti ini engkau perlu the word of God. Engkau perlu firman Tuhan. Hati-hati. Dengan siapa engkau duduk hari ini? Kalau engkau duduk hanya gosip orang lain, engkau fitnah orang lain, engkau bicarakan orang lain, saya kasih tahu janji Tuhan tidak akan digenapi dalam hidupmu. Terus bagaimana supaya janji Tuhan tadi digenapi dalam hidupmu? Yang kedua. Tetapi, sama-sama satu dua tiga. Tetapi apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gampang. Saya tanya, kesukaanmu apa hari ini? Ayo. Tadi katakan, suka TikTok apa suka merenungkan firman Tuhan? Lebih suka mana hari ini? Ketahuan kok Bapak Ibu. Kalau hari ini di handphonemu ada ceritaan soal rohani sama ceritaan seru tentang gosip orang, pilih mana? Gosip. Ceritaan selebriti yang sensasi, suka perselingkuhan dibaca. Ngapain? Buang waktu. Tapi kalau engkau punya kesukaan itu Taurat Tuhan, gak usah minta apa-apa sama Tuhan. Nomor 3 tadi, pasti digenapi dalam hidupmu. Haleluya.